Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan bedah kisi-kisi IPA dari pembahasan soal latihan ujian IPA Ultra Paket 2. Pada pengerjaan latihan ujian IPA Paket 2, beberapa soal yang sulit, diantaranya nomor 12. Di sini banyak siswa yang salah dalam memilih jawaban. Kita bahas untuk yang pertama, ini adalah kunyit berkembang biak dengan cara rimpang. Di sini nomor 1 sudah benar. Selain kunyit yang berkembang biak dengan rimpang, diantaranya laos, lengkuas, jahe. Nama lain dari rimpang sendiri, akar tinggal, rizoma. Jadi ini sama. Rimpang, akar tinggal, rizoma itu adalah sama. Ya, sekali lagi bahwa kunyit, laos, lengkuas ini benar berkembang biak dengan cara rimpang, akar tinggal, atau rizoma. Yang kedua, lidah buaya. Lidah buaya di sini dalam soal berkembang biak dengan cara stolon. Hal ini salah. Yang benar untuk lidah buaya ini hanya bisa berkembang biak dengan tunas, biji, atau dengan stek daun. Ya, yang ketiga, sansifera atau kita lebih mengenal dengan nama lidah mertua. Sansifera ini di dalam soal cara berkembang biak dengan cara tunas. Ini terbalik. Jadi yang lidah buaya itu yang berkembang biak dengan tunas, sedangkan yang sansifera itu dengan cara ada beberapa macam, bisa juga dengan biji, bisa dengan rimpang atau akar tinggal atau rizoma tadi, bisa juga dengan stolon atau gerage, atau dengan cara stek daun. Berikut gambarnya. Jadi sansifera atau lidah mertua itu bisa berbunga, kemudian nanti akan menjadi biji. Selain itu juga bisa dengan cara stolon. Di bawah akar ini ada geragih atau stolon. Kemudian untuk rimpang, jadi di bawahnya itu juga ada rimpangnya. Rimpangnya ini bisa ditanam sama seperti pada jahe, kunyit, laos tadi. Kemudian selain itu juga bisa dengan vegetatif buatan dengan cara stek daun. Jadi daun sansifera dipotong-potong kemudian ditancapkan pada tanah, maka nanti potongan daun tersebut akan tumbuh akar dan bisa menjadi individu baru. Dikenal dengan batang semu. Pada permukaan tanah ini disebut stolon, sedangkan yang ada di dalam tanah ini disebut rimpang pada sansifera atau lidah mertua. Poin yang keempat ya ini pada kentang. Kentang berkembang biak dengan umbi batang. Ini sudah benar. Jadi nomor 1 dan nomor 4 itu yang benar. Jadi jawabannya adalah poin B. Nih, cara berkembang biakan kentang ini dengan umbi batang. Jadi batang kentang ini akan tumbuh tunas, kemudian menjadi individu, beberapa individu baru. Ya, jawabannya berarti yang B untuk nomor 12. Berikutnya adalah nomor 15. Di sini juga banyak siswa yang masih salah dalam memilih jawaban karena mungkin beberapa ada yang kurang mengetahui. Seperti poin 3, di sini ada pohon mindi. Ya, akan kita lihat seperti apa nanti pohon mindi. Mulai dari yang pertama, enceng gondok. Ini cara adaptasinya dengan daun tipis berlapis lilin yang tebal. Ini salah. Untuk enceng gondok, daunnya seperti ini. Daunnya terletak di permukaan air yang di dalamnya terdapat rongga udara sebagai pengapung tanaman. Permukaan atas daun dipenuhi mulut daun dan bulu daun.
rongga udara selain untuk pengampungan juga sebagai penyimpanan oksigen saat fotosintesis. Jadi daunnya tadi tidak mempunyai lapisan lilin. Nah, daun yang mempunyai lapisan lilin itu pada keladi. Teratai itu daunnya tipis, lebar dan tipis, tapi tidak punya lapisan lilin. Kalau pada teratai ini daunnya lebar, bulat, tipis, yang berfungsi untuk menyerap cahaya sebanyak-banyaknya saat fotosintesis. Di daun teratai ini juga terdapat lapisan pembersih yang menjaga teratai dari berbagai kotoran saat yang menghalangi penyerapan. Ternyata daun teratai ini tidak memiliki lapisan lilin, sehingga ketika ada air yang membasahi, dia tidak akan membentuk butiran. Beda dengan pada keladi. Nah, ini kalau keladi ini mempunyai lapisan lilin, jadi sehingga ketika ada air jatuh pada daun keladi akan membentuk butiran. Oke, jadi jawaban nomor 1.1 ini salah. Yang benar untuk daun tipis berlapis lilin itu adalah ciri adaptasi pada tanaman keladi. Berikutnya Venus. Venus cara beradaptasi mempunyai daun berbulu getar yang peka sentuhan. Nah, ini benar. Jadi di sini Venus ini memiliki ciri khusus daun yang berengsel dan berbulu. Bentuk daun seperti engsel ini untuk menangkap serangga. Daun tersebut terbuka menunggu serangga datang. Saat serangga menyentuh bulu-bulu halus pada daun tersebut, kedua bagian daun akan mengatuk dengan cepat. Setelah itu, daun akan mencerna serangga dan menyerap nitrogennya. Oke, jadi nomor 2 benar. Kemudian nomor 3, Mindi. Cara adaptasi dengan menggulung daun di siang hari. Nah, ini salah untuk daun mindi. Gambarnya seperti ini fotonya. Yang belum pernah melihat pohon mindi, ini tidak menggulung daun di musim kemarau. Pohon yang daunnya menggulung di musim kemarau contohnya ada pisang, jagung, padi, dan tebu. Ya, jadi nomor 3, poin 3 salah. Berikutnya poin 4, buah naga memiliki batang tebal untuk menyerap air. Ini benar. Jadi buah naga ini batangnya seperti ini, mempunyai batang yang tebal dan juga berlapis lilin untuk menyimpan air. Karena hidupnya di tempat yang kering sehingga susah untuk mencari air. Maka buah naga mempertahankan agar airnya itu tidak mudah menguap. Berikutnya pare. Pare memiliki sulur yang panjang dan membelit batang. Ya, benar, nomor 5. Gambar sulur pada pare seperti ini. Nah, ini akan membelit untuk mempertahankan diri dari misalnya ada angin kencang. Jadi yang betul untuk nomor 15 adalah poin 2, 4, 5. Jadi jawabannya yang C. Berikutnya kesulitan di nomor 23, banyak sekali yang masih salah. Ternyata di sini pada daur hidup kumbang, petani banyak mengalami kerugian akibat kumbang. Itu bukan saat menjadi kumbang, tapi saat kumbang itu masih dalam proses tahapan menjadi larva atau disebut dengan uret. Uret ini akan memakan bagian pangkal batang tanaman pada pohon tebu. Selain batang, nanti akar-akar juga akan dimakan oleh uret atau larva kumbang ini.
Beberapa serangga yang memakan tanaman tebu diantaranya penggerek pucuk, penggerek batang, dan uret itu sendiri. Semua ini pada proses atau tahapan ketika menjadi larva. Ya, demikian dulu bedah kisi-kisi IPA. Dilanjutkan lain waktu. Silahkan soal atau pertanyaan dijawab dan dikirim lewat foto, kemudian dikirim lewat WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum.